Halo, kembali lagi dengan Sandika. Jadi di video kali ini kita akan belajar untuk melakukan pengaturan untuk outgoing email ya. Jadi sebenarnya di Odoo itu kita bisa menyambungkan akun email yang konvensional. Dalam hal ini kita akan coba untuk menggunakan sebuah akun Gmail. Dan kita juga bisa mengirim email dari Odoo-nya langsung via akun Gmail tersebut. Begitu. Nah, terus setelah itu ntar kita akan eksplorasi suatu aplikasi yang namanya DB Visualizer yang bisa memberikan kita visualisasi terhadap tabel-tabel dan keterkaitan antar tabel tersebut di dalam basis data yang dimiliki oleh Odoo. Yang pertama, ntar kita setting email dulu ya. Ini step by stepnya ada di sini. Jadi yang pertama teman-teman perlu lakukan adalah menghidupkan developer mode ya. Itu bisa dilakukan dari settings, terus activate developer mode, atau bisa aja langsung ini di setelah web ini ditulis aja debug, tanda tanya terus debug. Nah, ini developer mode-nya udah aktif, terus kita ke technical. Nih, kita ke settings technical, lalu kita ke email dan kita outgoing mail server ya. Jadi ini mail server untuk ngirim keluar gitu maksudnya. Jadi kita bikin baru. Nah, terus misalnya kita tulis aja description-nya adalah primary outgoing mail server. Nah, lalu SMTP servernya kita set smtp.googlemail.com. Kemudian portnya 465. Terus connection security itu SSL.TLS, username dan passwordnya ini adalah username dan password email yang teman-teman mau gunakan, dalam hal ini yang Gmail ya, yang Gmail. Jadi saya pakai ini sandikairp@gmail.com, terus passwordnya tes connection. Kita lakukan tes connection. Jadi ini akan gagal ya, karena by default itu si Gmail itu tidak mengizinkan koneksi dari aplikasi luar yang nggak dia kenal dan nggak dianggap aman. Jadi kita perlu melakukan pengaturan terhadap akun kita dulu. Jadi kita bisa ke myaccounts.google.com dan kita pilih akun yang mau kita pakai. Misalnya sini Sandika IRP ya. Nah, di sini kita bisa menuju ke security. Lalu kita di bagian less secure apps kita turn on access ya. Kita turn on access. Sekarang aksesnya udah hidup ya. Dan kita coba lagi test connection di Odoo. Sekarang harusnya udah bisa. Nah, ini kan udah berhasil berarti kan. Kemudian tadi memang tulisannya error, tapi jika dilihat pesan errornya itu adalah dia ini connection test succeed ya, bisa. Nah, jadi berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita akan coba untuk mengirim sebuah dokumen ke suatu email gitu ya. Jadi ntar kita lihat kalau misalnya kita buka Gmail, nanti pas kita buka di bagian send mail ya, misalnya kita buka email yang tadi, terus kita ke send mail, nanti di sini akan muncul nih email yang udah kita kirim dari Odoo begitu ya. Jadi kita coba, ini kan udah kita setting, berarti kita save dulu. Habis itu kita pergi ke purchase ya, modul purchase. Kita akan mengirim sebuah purchase order ke suatu email gitu. Jadi misalnya ini ya, kita kirim send PO by email. Nah, ini kita bisa milih ngirimnya ke email mana, tapi dalam hal ini kita akan mengirim ke konfigurasi.irp@gmail.com. Kita create, karena saya belum bikin kontaknya ya di modul kontak. Habis itu kita bisa langsung ini misalnya kita ganti dir konfigurasi RP gitu ya. Itu langsung bisa send ya. Habis kita send, dia tunggu selesai prosesnya dulu. Habis itu kita bisa lihat di bagian sini tuh, ini udah terkirim ya. Jadi dari Michel admin nih, yang akun kita di Odoo, kita udah berhasil mengirim email ke konfigurasi ERP. Tapi kayaknya ini address-nya salah ya. Bentar. Ya, jadi harusnya untuk keperluan tugas saya perlu mengirim suatu email ke konfigurasi
.wirp ya @gmail.com. Nah, ini kita bikin, terus itu kita kirim kayak tadi. Oke. Nah, setelah kita lihat, ntar di sini ada pengiriman email yang baru, ya. Ini ke, loh, kok masih nggak ketemu ya? Sebentar, coba kita send PO by email. Ini kan konfigurasi .wirp kan? Kita kirim ke sini ya, dir konfigurasi RP. Kita kirim. Lalu kita lihat lagi di sini. Nah, yang ini ya. Ini dia nggak ada email balasan yang nunjukin bahwa address not found. Dia di sini ada, langsung udah kekirim ya. Jadi sebenarnya ini udah terkirim nih. Ini yang terakhir ini, yang ke konfigurasi.wirp@gmail.com. Ini PO-nya udah dikirim ya. Nih tuh dari Michelle admin ya. Jadi itulah tahapan untuk kita melakukan setting terhadap outgoing mail server di Odoo. Oke, jadi di bagian kedua ini kita akan belajar bagaimana cara untuk melihat relasi antar tabel di dalam database yang dimiliki oleh Odoo menggunakan suatu aplikasi yang namanya DB Visualizer. Jadi sebelum kita mulai, pastikan teman-teman udah download DB Visualizer dulu, yang linknya bisa dilihat di sini, dbvis.com/download/11, atau sesuai dengan versi yang terbaru ya. Lalu download dengan sesuai dengan sistem operasi yang teman-teman pakai. Di sini saya udah download dan udah saya install. Ini DB Visualizer ya, ini udah keinstall. Jadi ntar ini bisa kebuka. Kita pakai macOS ya. Coba kita buka DB Visualizer-nya. Nah, ini kita langsung dikasih untuk New Connection Wizard. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan ke DB Visualizer, ada hal yang perlu kita atur dulu ya. Jadi kan saat ini saya melakukan instalasi Odoo dan database-nya itu di suatu kontainer yang ada di Docker. Nah, di Docker ini dia adalah apa namanya, di satu buah kontainer ya. Jadi sebenarnya ada kontainer, terus Odoo dan database PostgreSQL-nya itu berjalan di dalam kontainer tersebut ya. Jadi kalau kita mau nyambungin database kita yang ada di dalam kontainer, ini ilustrasinya adalah seperti dia ada dalam kontainer. Terus kita perlu nyambungin port atau kabel kita ke suatu colokan yang ada di kontainer tersebut gitu. Ya. Jadi dia ada di dalam suatu kontainer. Di dalam kontainer itu ada database. Database ini punya sambungan ke suatu port yang di kontainer. Terus kita perlu nyambungin DB Visualizer kita ke port tersebut gitu. Jadi kita nggak bisa bikin sambungan langsung ke dalam database-nya. Tapi kita harus bikin sambungan via port yang ada di kontainernya. Nah, begitu. Jadi, by default, suatu PostgreSQL itu akan bisa disambungkan melalui port 5342 ya. 5342 kalau nggak salah. Saya lupa berapa, tapi 5342 ya, atau 5432 ya. Jadi port 5432 itu defaultnya adalah 5432. Tapi kita perlu atur nih, si port 5432 yang di dalam kontainer itu bisa kita akses dari port berapa ya. Dia kan di dalam kontainer pakai port 5432. Jadi si 5432 ini perlu kita routing ke suatu port yang ada di kontainernya gitu, supaya kita bisa bikin sambungan begitu ya.
Nah, jadi kita perlu mengatur hal tersebut di file Docker Compose kita ya. Nih, ini saya udah atur. Jadi tadinya bagian ini nggak ada, ya. Di bagian ini nggak ada. Dan kita tidak bisa melakukan akses terhadap PostgreSQL database kita. Tapi jika kita tambahkan pengaturan ports 9001 5432, ini artinya apa? Jadi port 5432 yang di dalam kontainernya bisa kita akses dari luar via port nomor 9001. Begitu, ya. Dimana jika kita sambungkan ke port 9001, si 9001 ini akan connect ke port 5432 di dalam kontainernya. Dimana 5432 itu akan menyambungkan kita ke database PostgreSQL yang ada di dalam kontainer. Ya. Jadi ini kalau udah kita simpen, kita bisa restart Dockernya ya. Jadi buat teman-teman yang install Odoo-nya pakai Docker, jangan lupa diatur dulu port untuk melakukan akses ke basis datanya. Setelah kita start, kita bisa langsung buka DB Visualizer ya. Caranya sederhana banget. Langsung aja kita menuju ke New Connection ya. Kita use wizard. Terus ini ya nama koneksinya apa, misalnya koneksi database 1 atau apapun lah teman-teman mau namain. Ini dia tipenya PostgreSQL. Karena Odoo pakai Postgres ya. Terus kita next, ini nodes bisa dikosongin, database server localhost, database port. Nah, kan ini dia by default ngisinya 5432 ya. Tapi tadi kita udah mapping kalau kita mau connect ke port 5432 di dalam kontainer, kita nyambunginnya via port 9001. Jadi kita ini database port 9001. Terus database-nya namanya apa itu sesuai dengan database teman-teman ya. Kalau dalam kasus saya namanya adalah DBT5. Sesuai database yang teman-teman pakai ya. Terus ini authentication-nya. Kita pakai Odoo. User ID Odoo, password-nya Odoo ya. Ini untuk database Postgres yang di Odoo. Habis itu tinggal kita coba ping server dan kita berhasil ya, successfully verified that server port is accessible. Jadi portnya udah bisa di-connect. Sementara jika teman-teman coba pakai 5432 yang merupakan default port untuk PostgreSQL jika berjalan di sistem operasi teman-teman, bukan berjalan di dalam suatu kontainer, ini dia kan nggak akan bisa, karena dia nggak nemuin port 5432 yang aktif di sistem operasi kita. Ya, jadi kita connect ke 5432 yang di dalam kontainer via port 9001. Jadi kita ping, udah berhasil. Lalu kita finish ya. Nah, baru ini koneksinya udah berhasil dibuat ke DBT5 gitu. Lalu kita klik 2 kali dan open object. Nah, ntar semua koneksi untuk setiap tabel itu bisa kita lihat di bagian tab references. Sementara di tab tables kita bisa lihat semua tabel yang ada di Odoo ya. Ini kompleks banget, banyak banget, entah ada berapa nih? Ada 2400 hampir 2500 buah tabel. Dan di references ini kita akan bisa melihat hubungan antara semua tabel tersebut. Nah, ini loadingnya aja lama banget ya. Tapi jika kita menampilkan semua tabel yang isinya ada 2500 tadi, itu kemungkinan kita nggak bisa dapat informasi apa-apa. Maksudnya karena tabelnya terlalu banyak dan koneksinya terlalu kompleks, kita ya nggak ngerti gitu, ini apaan gitu. Ada kayak jaring laba-laba banyak banget garisnya. Jadi ntar setelah loading ini selesai, kita akan coba melihat satu buah tabel dan koneksinya ke tabel-tabel lain ya. Dalam hal ini kita akan coba lihat tabel untuk suatu objek yang ada di modul inventory. Dan dia itu untuk master data produk ya. Jadi misalnya kita lihat di sini, jika kita hover ke sini, kita akan tahu bahwa objeknya itu namanya product template ya. Product template tuh di bullet point yang pertama. Untuk melihat hal ini, teman-teman harus aktifin developer mode, bisa dengan tulis tanda tanya debug di sini atau bisa dari settings juga. Karena jika tidak diaktifkan developer mode-nya, jika di hover yang detail tentang objeknya tadi nggak muncul ya. Jadi kita perlu aktifin developer mode. Nah, setelah itu kita hover ke sini, kita tahu bahwa objeknya itu namanya product template. Nah, ini udah hampir selesai loading ya. Dia lagi bikin koneksi antar semua tabelnya yang banyak banget. Ini kita bisa lihat udah garisnya itu udah kayak wah gila banget.
Dan pas dia selesai akan di-expand semua dan kita bisa lihat koneksinya. Tuh, ini mah kita nggak bisa ngerti apapun ya ngelihatnya ya, karena koneksinya itu udah kayak nih tuh ada berapa ribu garis atau ratus garis di sini. Jadi kita di display option kita pilih specify table ya. Kita mau lihat satu tabel dan koneksinya ke tabel-tabel lain, dimana kita mau lihat tabel yang namanya itu product template. Jadi kita cari langsung PGA, terus kita ke PR ya, P product OPQRST product template ya. Nih product template. Tadi mana? Product template. Nah, ini product template, kita pindah ke kanan. Lalu kita oke. Nah, di sini kita akan si DB Visualizer akan menampilkan seluruh seluruh objek atau seluruh tabel yang tersambung dengan tabel product template. Di sini kita bisa lihat ada tabel stock rules, dia bisa sampai nyambung ke product kategori, nyambung ke unit of measure, nyambung ke rest company, bahkan dia juga nyambung ke user, nyambung ke price list item, product, replenish, supplier taxes, supplier info, macam-macam lah. Jadi dia ternyata untuk membentuk suatu objek product template yang bagus itu kita perlu koneksi ke banyak banget bagian-bagian yang lain. Nah, ini adalah salah satu bukti yang paling bukti yang sangat teknikal bahwa di Odoo itu berbagai hal itu sangat-sangat terintegrasi gitu ya. Dari produk template bisa nyambung ke data perusahaan, bisa nyambung ke produk tax atau pajak, bisa nyambung ke pokoknya banyak deh macam-macam. Nah, di DB Visualizer ini kita bisa melihat hubungan-hubungan tersebut dan kita juga bisa melihat untuk tabel-tabel yang lain. Untuk semua tabel yang ada 2400-an tadi, kita bisa lihat koneksinya menggunakan DB Visualizer. Sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi eksplorasi Odoo. Semangat terus.